Saat ini kita mulai ibadah penghiburan atas kepergian almarhumah Ibu Ruth Binawati Gloria Lumban Tobing dalam usia 51 tahun di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2026 ke pangkuan Bapa di sorga. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami, bait 1 dan 4. Doa pembukaan akan dibawakan oleh sahabat dari almarhum Ibu Ruth, Ibu Catherine Binawati Silalahi. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada hadirat-Mu ya Allah. Engkau pertemukan kami di sini semua, keluarga, teman dan sahabat, saudara terkasih, untuk mengantarkan teman kami terkasih, istri, sahabat, ibu, anak ke tempat yang terakhir peristirahatnya Tuhan. Kami juga memohon berkumpul bersama di sini untuk sama-sama dikuatkan di dalam Tuhan, saling menghibur satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk melalui semua ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya semua adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan punya rencana indah di balik semua ini. Biarlah kami yang tinggalkan Tuhan kuatkan, dan Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa. Berkati ibadah kami, penghiburan kami malam hari ini. Kami bawakan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat silahkan duduk. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Sebagaimana penghiburan dari Roh Kudus menguatkan kita, biarlah kita saling menghibur dengan firman Allah. Pembacaan Mazmur 34 ayat 16 hingga 23 akan saya bacakan bagi kita semua.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Jemaat diundang berdiri. Mari kita siapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Allah Peduli. Harus
Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang sudah beranugerah kepada kami, dan secara khusus untuk Binsa dan Noel dan keluarga besar Tambu Bolon dan juga Lumban Tobing, dan kami semua sebagai sahabat, kerabat, saudara di dalam persekutuan pelayanan dan kasih. Di dalam suasana perkabungan ini kami datang, hanya firman-Mu yang memberikan penghiburan yang menguatkan kami semua. Karena kami sadar pengalaman keterpisahan ini pengalaman yang sangat membuat hati kami banyak bertanya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak mungkin pernah salah memperlakukan di dalam setiap keputusannya untuk kami orang-orang percaya. Karena di dalam Engkau kami disediakan pengharapan yang pasti. Itulah penghiburan kami ya Tuhan, dan kami syukuri. Dan firman-Mu menjadi satu penghiburan yang menguatkan kembali beberapa hari ini. Dan biarlah malam ini menjadi malam terakhir sebelum esok peristiwa pemakaman yang menjadi bagian sejarah yang untuk sementara waktu memisahkan kami dengan almarhumah. Tetapi kami akan bertemu muka dengan muka di dalam kerajaan-Mu. Karena hari ini kami boleh melihat satu kelepasan, pemulihan dari almarhumah, di mana Engkau sudah mengangkat semua penderitaannya dan menggantikan satu pesta rohani di dalam kerajaan-Nya. Berkati firman-Mu yang sebentar kami baca, renungkan, menjadi penghiburan dan penguatan untuk kami semua, secara khusus untuk keluarga yang sedang berduka. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pengalaman keterpisahan itu tidak terelakkan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keterpisahan perkara kecil, ya, sampai ke dalam keterpisahan yang suasana duka yang kita alami hari ini. Waktu saya baru saja selesai memimpin satu pelayanan, kemudian keluarga yang bersangkutan minta tolong saya untuk berdoa bagi adiknya yang sedang di dalam proses CA juga. Sampai kira-kira jam 11 kurang malam itu. Karena adiknya ini akan menuju ke KL untuk kemo berikutnya. Ya, prosesnya baik, dan saya melihat dia lebih segar dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Tetapi betapa terkejutnya saya di dalam mobil, saya masuk, saya lihat ada WA, ada begitu banyak, dan salah satunya di grup WA teman-teman di Denpasar. Saya nyaris tidak percaya. Saya coba amati lagi. Saya hanya telepon kepada istri saya. Karena beberapa waktu yang lalu Ruth dan Binsar dan beberapa teman yang lain mengantar makanan ke bandara untuk saya. Saya itu kan paling tidak suka babi guling, saudara, kalau cuma satu bungkus.
Dan mereka bawa banyak. Kami menikmati di bandara. Setelah itu menuju ke kantor Binsar. Kisah itu masih begitu kuat di dalam pikiran saya. Tetapi saudara, perjalanan hidup seseorang kita tidak tahu. Kita berada di kilometer berapa hari ini dan akan selesai di kilometer berapa. Kita nggak pernah tahu. Tetapi pengalaman Ayub ini menjadi satu pembelajaran yang penting untuk kita semua mempersiapkan diri dan tidak bermain-main di dalam pengelolaan hidup. Karena waktunya akan tiba untuk setiap kita. Banyak orang mendengar tentang Ayub dan pencobaan yang dialami, tetapi tidak banyak orang memahami seberat apa dan apa yang sedang digenapkan melalui peristiwa yang begitu menyayat hati dalam kondisi Ayub pada saat keterhilangan dia dalam waktu sekejap. Kalau kita lihat, saudara, Ayub mula-mula memiliki 10 anak. Tiba-tiba 10 anak itu meninggal di dalam satu musibah karena angin yang begitu kencang menimpa mereka, bangunan-bangunan. Harta kekayaannya lenyap dalam waktu sekejap. Kalau kita lihat catatan daripada Alkitab sendiri, dia tergolong orang yang punya kemampuan finansial yang luar biasa. Kaya tapi juga saleh. Itu kan susah cari orang semacam itu. Banyak orang kaya akhirnya mengandalkan kekayaannya, bukan? Padahal Amsal mengingatkan kepada kita, Amsal 11 ayat 4. Ya. Harta itu tidak berguna pada waktu hari kemurkaan itu tiba. Kemampuan finansial seseorang, gelar setinggi apapun, pengalaman apapun yang milik seseorang dalam berbagai relasinya, dia tidak sanggup melindungi nyawanya dan tidak bisa membeli nyawanya. Tapi kehidupan itu diperjuangkan. Buktinya, nggak ada orang sakit dibiarkan, benar nggak? Biar miskin pun diperjuangkan. Itu tanda dalam konteks tanggung jawab. Tetapi sang pemilik hidup yang lebih menentukan kapan deadline itu. Kalau mengingat peristiwa Air Asia 28 Desember beberapa tahun yang lalu, saya bersama seisi keluarga saya nyaris ada di dalam pesawat itu. Karena pada waktu itu belum pernah terjadi di dalam sejarah di peak season semacam itu, harga tiket begitu murahnya pada waktu itu. Tetapi saya melihat catatan khotbah saya tanggal 28 di GKI Manyar dan tanggal 4 Januari juga di GKI Manyar. Itu bukan kebiasaan GKI, saudara. Pengkhotbah tamu sampai 2 minggu berturut-turut bukan kebiasaan. Nah, saya telepon rekan majelis senior di sana. Pak, kalau boleh 4 Januari saja. 28 saya tak pergi karena ada berkat untuk kami sekeluarga ke Singapura. Istri saya bilang, gak usah, pelayanan dulu saja. Dan pihak agent kontak terus. Ini belum pernah terjadi. Saya bilang, iya, tunggu kabar dari gereja. Saya tahu habis Natal biasanya pendeta-pendeta itu cuti, baru balik tutup tahun. Ya, akhirnya benar. Pihak gereja, Pak, setelah berunding, nggak boleh Pak. 4 Januari itu pendeta setempat, juga sekaligus 1 Januari, biasanya kan gembalanya sendiri. Saya bilang ya sudah. Saya khotbah hari itu 4 kali, saudara. 2 kali khotbah, saya diajak majelis ya, makan. Nggak usah repot-repot Pak, yang dekat gereja ini aja. Kita makan entah itu
ayam goreng dan sebagainya. Cepat balik karena saya harus melanjutkan 2 lagi khotbah plus konseling malam itu juga. 9:30 malam. Ya Pak, ya Pak. Waktu kami makan di satu depot itu, saya melihat TV yang disilentkan. Cuman saya baca running text-nya. Saya nggak tahu. Karena majelis ini beberapa minggu tanya-tanya terus banyak hal. Akhirnya saya mengabaikan itu. Saya pulang mau istirahat, saudara. Karena memang Sabtu juga padat. Pada waktu pulang, istri saya bilang, tadi anak saya yang nomor 2 cowok itu, ya dia biasanya kalau dari gereja sambung sama teman-temannya. Tapi hari itu entah bagaimana dia pulang. Dia masuk di kamarnya, dia nyalain TV, ya. Dia kaget. Ada berita Air Asia itu, dia turun. Dia tanya, Mama, ini pesawat yang mau kita berangkat ke Singapura yang lalu. Istri saya nyalain TV, iya. Saya waktu pulang, istri saya memberitakan itu. Hilang kelelahan saya, saudara. Hanya air mata dan rasa syukur. Tuhan menolong kami sekeluarga. Karena apa? Belum jadwalnya pulang. Betul nggak? Kalau sudah jadwalnya pasti. Karena kematian itu tidak pernah mengenal syarat sakit atau sehat. Tidak ada itu, saudara. Kalau sudah jadwalnya ya pulang walaupun sesehat-sehatnya. Benar nggak? Rekan majelis, istrinya malam itu wah luar biasa. Rapi-rapikan semua. Istirahat. Anak-anaknya biasanya sudah disiapkan makanan, hari itu tidak. Masih istirahat dan papanya bangun kasih tahu. Makan di luar saja, mamamu masih istirahat. Begitu suaminya mau berangkat ke kantor, pamitan, dipegang tangan istrinya, baunya itu kaget, langsung blak. Langsung telepon rumah sakit, langsung dibawa ke ICU. Obat-obat yang mahal, dokter yang terbaik untuk menanganinya, nggak bisa. Mereka doa terus, doa terus, berpengharapan. Karena istri dan mama ini sedang membaringkan diri di ruang ICU yang tidak bisa bergerak sedikit pun organ tubuhnya, hanya denyut jantungnya yang masih ada. Begitu melihat kakinya goyang sedikit saja, mereka bersyukur luar biasa. Mereka melihat ada pengharapan. Kita ini bangun tidur, semua tubuh kita bisa bergerak. Rasa syukur kita itu belum tentu sangat dalam, benar nggak? Belum tentu termaknai dengan sungguh. Kadang-kala keluar spontan tanpa penghayatan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa, benar nggak? Beberapa hari kemudian, istri dan mama yang kekasih Tuhan panggil pulang. Dokter lengkap, profesor-profesor nangani, lengkap juga obat-obat terbaik dan mahal luar biasa. Tapi tidak bisa membeli satu kehidupan. Kalau sudah jadwalnya tiba, tidak ada satupun yang bisa mempertahankannya. Dan ini yang terjadi dengan Ruth yang kekasih almarhumah ini. Karena saya membimbingkan sejak dia di bangku kuliah, belum pacaran sampai pacaran, saya doakan di dalam pacaran, dia anak tangga tersebut. Binsar tentu masih ingat itu ya? Masih ingat? Kalau lupa ya kebangetan ya, kata orang Jawa. Karena peristiwa yang sangat istimewa, ketemu dengan kekasih dan akhirnya sampai membina rumah tangga. Saudara bisa lihat pengalaman keterpisahan yang sedemikian rupa itu banyak kegalauan, saudara. Pikiran kita bertanya-tanya, kerabat semua bertanya-tanya. Seperti begitu cepatnya berlalu.
Kalau saya membahasakan bahasa Alkitab, saudara, seperti disapu bersih angin. Ya, bunga-bunga yang ada di padang gurun itu. Dalam waktu sekejap. Kehidupan semacam ini, saudara, kerap kali menimbulkan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat besar. Seolah-olah Tuhan membutuhkan nasihat dari kita. Kita seringkali berperan seperti orang yang lebih hebat dari Tuhan. Andai kata begini, andai kata begini, andai kata no. Kalau itu timing Tuhan, tidak ada satupun alasan. Karena semua kelemahan dan kekurangan dan bahkan kecerobohan kita dipakai menjadi timing Tuhan untuk membawa pulang. Dan tidak perlu ada yang saling menyalahkan. Saudara, kalau kita lihat tungku penderitaan yang dialami Ayub ini begitu lengkapnya. Dia bukan hanya kehilangan anaknya, dia bukan hanya kehilangan seluruh kekayaannya. Bahkan kesehatannya sendiri pun hilang lenyap. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa sampai kepada fisiknya. Bahkan ocehan daripada istri yang seharusnya menguatkan, meneguhkan. Tetapi karena melihat ketidaksanggupan seorang istri melihat penderitaan suaminya itu, istrinya menyuruh Ayub mengutuki Tuhan supaya Tuhan cepat panggil dia pulang. Walaupun motivasinya baik. Karena tidak tahan melihat penderitaan. Kalau kita membaca ayat 19, kita tahu betapa busuknya seluruh tubuh Ayub dan tidak dikenali dengan baik. Penderitaan Ayub sangat dahsyat. Tetapi ada hal yang paling esensial yang dimiliki di dalam penderitaan Ayub tersebut. Dia tidak kehilangan pengharapannya. Dia sadar diri dan tahu diri bahwa pemilik hidup punya hak apa saja untuk hidupnya. Maka dia mengatakan pernyataan imannya di dalam ayat 21. Itu bukan pernyataan di tengah-tengah kondisi yang sangat normal. Itu bukan perkataan yang keluar dalam kondisi yang begitu penuh dalam kelimpahan. Tapi di tengah-tengah dia kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan kekayaannya. Dia tahu dan sadar benar sang pemilik hidup yang berdaulat itu, yang melakukannya. Dan tidak ada sesuatu yang salah yang dilakukan Tuhan di dalam hidupnya. Maka kalimat terakhir di dalam ayat 22, dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kesadaran akan pengenalan akan Allah sangat menentukan kita pada waktu kita mengalami krisis-krisis hidup. Di situ kita akan tahu karakter kita, sikap kita terhadap Tuhan. Dalam kondisi yang normal, ada kesempatan-kesempatan dalam pembinaan-pembinaan yang ada. Belum tentu orang mau pakai dengan baik. Benar nggak? Pada waktu krisis hidup, kekuatan apapun tidak bisa menopang hidupmu. Kecuali kehadiran Tuhan dan firman-Nya yang menopang perjalanan hidup. Saya khotbah di satu tempat. Selesai khotbah, keluarga ini ajak saya makan. Nah, karena saya tadi cerita soal Air Asia, si bapak ini cerita, wah kalau gitu kita ketemu dong Pak di surga katanya. Karena apa? Beliau ini juga ada meeting perusahaan akhir tahun. Beliau sama istrinya berangkat dengan Air Asia. Dia pamit sama pendetanya. Maka begitu ada berita Air Asia, anaknya langsung coba hubungi. Pendetanya, majelisnya, teman-teman, hubungi bapak ini. Terangkat. Loh, kaget. Ternyata saudara, istrinya seolah-olah membuat satu kecerobohan membeli tiket itu. 28 Desember seharusnya berangkat, tapi istrinya membeli 28 November. Kesalahan membeli, mengeluarkan biaya tambahan, tapi menyelamatkan nyawa kedua suami istri ini. Saudara bisa lihat, kalau belum waktunya, nggak bisa saudara. Bahkan kecerobohan tadi bisa dipakai oleh Tuhan, memanggil kita, tapi kecerobohan tertentu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membatalkan semua rencana itu. Karena rencana dia belum digenapi di dalamnya.
Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih. Kita semua pasti kehilangan secara khusus Binsar dan Noel. Dan ibu yang kekasih, keluarga dari baik keluarga Tampu Bolon maupun keluarga Lumban Tobing. Tetapi mari kita belajar untuk menyerahkan peristiwa ini kepada kehendak Tuhan saja. Karena itu satu-satunya kekuatan dan penghiburan. Kita tidak mengerti seperti tadi lagu. Dan bahkan kita tidak harus mengerti, saudara. Sampai kita di dalam kerajaannya baru mengerti secara sempurna. Binsar mungkin bertanya-tanya, ada berbagai macam penyesalan. Noel juga begitu. Keluarga yang lain. Tapi Tuhan lebih tahu siapa almarhumah ini. Lebih mengenal dia sedang sangat lelah. Aku harus panggil pulang. Pergumulan dia menghadapi sakit penyakitnya yang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Banyak orang juga dalam kondisi yang sehat Tuhan panggil pulang. Dalam peristiwa-peristiwa yang sangat mengejutkan juga. Orang tua dari seorang alumni baru keluar beberapa kilo dari rumahnya. Sendirian setir. Tahu-tahu ada kabar ke istri dan anak-anaknya. Meninggal di jalan. Di sini memar. Ternyata serangan jantung itu tiba-tiba kepala ini terantuk ke setir. Begitu kuatnya, saudara. Dan kemudian karena jalan itu waktu itu tidak terlalu ramai. Klakson mobil itu mengingatkan banyak orang. Dan akhirnya dipecah kaca mobil itu. Diangkut, sudah tidak ada. Kita tidak pernah tahu jadwal hidup kita untuk kembali. Tetapi persoalannya, apakah kita saat ini mengisi tiap-tiap waktu kita hal yang sangat bertanggung jawab dan mempermuliakan Tuhan. Karena apapun yang kau cari dan kau dapatkan, pasti kau tinggalkan. Hidup kita pada akhirnya hanya butuh dua. Ukuran yang sama, 1x2. 1 peti, 1 makam. Tapi kita begitu ngoyonya dalam hidup ini. Meninggalkan Tuhan, hal-hal rohani dianggap itu tidak terlalu berguna. Salah besar mengelola semacam itu. Karena pada akhirnya diri kita sendiri akan berhadapan dengan Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Juru Selamat itu. Dan kita harus membawa seluruh lembar kerja hidup kita. Dan kita harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Ayub. Kalau kita melihat endingnya kan enak. Benar gak? Kita ini gak tahu ending kita bagaimana. Benar gak? Gak pernah tahu. Kita sekarang ada di bab berapapun kita gak tahu. Benar gak? Kita berada di kilometer berapapun kita gak tahu. Tapi pertanyaannya, sudah siapkah kita? Atau membuang tiap-tiap kesempatan untuk bertumbuh itu? Kesibukan-kesibukan yang kelihatannya bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, tapi tidak terisi dengan kembali ke dalam kesempatan bertumbuh diambil dengan baik. Maka kita sedang mempersiapkan satu kehidupan yang sangat membahayakan diri kita. Karena kehidupan itu gak bisa kita beli. Harta kita gak bisa membeli satu kehidupan. Seperti Amsal 11 ayat 4 tadi saya katakan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Mari kita melihat apa yang terjadi dengan Ayub. Karena Ayub ini bukanlah satu fiksi religius. Ayub adalah orang yang nyata. Ada dalam sejarah. Bukan karakter imajiner. Diciptakan oleh orang sedemikian rupa. Supaya kelihatan serem dan serunya. Tidak. Yeskil 14 ayat 14 dan 20 maupun Yakobus pasal 5 ayat 11 mencatat dan memberikan bukti tentang apa yang terjadi dengan Ayub, menunjukkan dia ada di dalam sejarah hidup ini yang sesungguhnya dan menjadi satu keteladanan yang luar biasa untuk memberikan satu pembelajaran tentang pengelolaan hidup yang kita tidak boleh sembarangan.
Ayub adalah seorang manusia sejati yang memiliki pengalaman yang nyata. Dia dapat mengatakan kepada kita apa yang kita perlu tahu tentang kehidupan dan masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Maka dia mengemukakan apa yang sedang terjadi. Kalau kita lihat kemakmuran Ayub luar biasa. Coba perhatikan ayat 1-5 yang kita tidak sempat baca memang. Tetapi kita mencoba meringkas di dalam konteks ini. Ya. Bahkan orang-orang dekatnya pun sedemikian rupa. Ya, memahami tentang apa yang dimiliki. Ayub punya karakter yang luar biasa. Penilaian terhadap karakter Ayub bukan dari istri atau anak-anaknya, tapi dari Tuhan. Dia saleh. Saleh artinya di situ dibandingkan orang sejamannya, dia orang yang hidup takut akan Tuhan. Tetapi fakta yang dijalani, orang-orang yang saleh bukan berarti jalannya seperti jalan tol lempeng aja, enggak. Dia menjalani kehidupan yang diizinkan Tuhan, mengalami berbagai macam puncak daripada kesulitan hidup manusia. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatannya, tapi tidak kehilangan pengharapan dan imannya. Itu yang masih tinggal, dan itu yang memulihkan dia, itu yang meneguhkan dia. Pergaulan kita dengan firman Tuhan yang semakin intim akan menolong kita menjalani kehidupan ini dan melewati krisis-krisis hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Pengabaian pemeliharaan rohani akan membawa akibat yang sangat fatal di dalam krisis-krisis. Pada waktu saya mendampingi, ya dalam 3 bulan ini saya kehilangan orang-orang yang saya kasih. Kakak saya sendiri, ya adik angkat saya sendiri, mendampingi mereka di hembusan terakhir dan sebagainya. Tanggal 6 Januari baru dimakamkan, terus kerabat-kerabat sekitarnya. Sebelum berangkat ke sini juga demikian rupa. Seperti hidup tuh cepat sekali berlalu. Seperti tidak ada kesan dan pesan apapun, tiba-tiba terjadi. Hal yang seringkali mengejutkan hidup kita, tatkala kehidupan keterpisahan itu menjadi pengalaman kita. Hari ini mungkin kita masih punya relasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Masih bisa komunikasi dengan orang-orang yang kita kasih. Walaupun sering juga terjadi friksi-friksi di dalamnya, bukan? Mewarnai hiasan di dalam proses bertumbuhnya. Tetapi pada waktu keterpisahan yang cukup panjang ini, karena kita nggak tahu jadwal kita menjumpai jadwal dari rekan sahabat, anak terkasih, istri yang terkasih, mama terkasih, almarhumah. Kita bisa salah berespon. Pertumbuhan rohani bukan persoalan apa yang sedang kita hadapi, tapi respon terhadap persoalan yang kita hadapi. Kalau respon kita salah, engkau bukan hanya mengalami kemunduran, tapi engkau menuduh Tuhan tidak bijak. Tapi kalau respon kita tepat, mengakui kedaulatan Tuhan, membawa kita ke dalam pertumbuhan iman dan meneguhkan pengharapan kita di dalam Dia. Respon itu yang menentukan kita akan bertumbuh atau tidak. Bukan peristiwanya, tapi respon terhadap peristiwa itu. Dasar dan kekuatan karakter Ayub adalah dikemukakan di dalam Ayub 28 ayat 28. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mengatakan sesungguhnya takut akan Tuhan. Tuhan di sini Yehova, Yahweh, yang berdaulat, yang berkuasa, yang sebagai pemilik kehidupan ini. Itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Ini rahasia hidup daripada Ayub. Sehingga pada waktu dia mengalami keterhilangan, kemiskinan total, kalau saudara bisa lihat di dalam keseluruhan konteks daripada Ayub, orang yang terpandang yang paling kaya di dalam zamannya, dia harus berjuang untuk makan di tempat sampah di pinggiran kota, di pintu
kota. Dia harus berlomba dengan anjing-anjing untuk mencari sesuap nasi. Orang yang kaya terpandang akhirnya bisa miskin total. Maka kenapa Alkitab mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekayaan sebagai berkat Tuhan. Mengandalkan sumber berkatnya, bukan berkatnya. Melekat kepada sumber berkatnya, bukan kepada berkatnya. Tapi kerap kali dalam keberhasilan hidup kita, memperoleh bagian-bagian itu, kita seringkali ketergantungan kita kepada Tuhan menjadi lemah. Kita menggantungkan diri kita bergeser bertahap kepada berkat-berkatnya. Kita sudah menciptakan ilah-ilah dalam hidup kita. Mari kita datang di dalam acara suasana perkabungan ini. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan, menghormati apa yang Dia firmankan dan apa yang Dia lakukan, tindakan-tindakan di dalam dirinya, pengalaman-pengalaman di dalam dirinya. Dia akui Dia yang berdaulat, termasuk pengalaman keterhilangan, kekayaannya diambilnya seluruh anak-anaknya, bahkan kesehatannya pun. Tapi dia tidak kehilangan pengharapannya. Dia tidak kehilangan imannya kepada Sang berdaulat itu. Dan itu yang menjadi pengalaman yang sangat indah. Sehingga hari ini Ayub menjadi contoh keteladanan dalam seluruh penderitaan hidupnya, termasuk di dalam keterhilangan apa saja. Keterpisahan akan menjadi pengalaman kita. Soal waktu yang membedakan di antara kita. Hari ini kita mengitari peti jenazah ini. Kelak orang lain mengitari kita, kita yang mengisi peti itu. Jam kehidupan ini berjalan dan tidak ada satu kekuatan bisa menghentikannya. Tapi bagi almarhumah, dia sudah berada di dalam jam kekekalan itu, di dalam kerajaannya. Seluruh perjuangan, seluruh pergumulannya, penderitaannya, sakit penyakit, Tuhan gantikan dengan pemulihan yang abadi dan sukacita yang luar biasa. Maka kenapa kita dilarang untuk berlarut-larut di dalam duka cita? Karena kita punya pengharapan yang pasti itu. Dan hari ini, malam ini menjadi malam terakhir, tetapi kita diingatkan, almarhumah sudah ada di dalam pesta rohani. Kita sedang menuju ke pesta rohani yang kekal itu. Persiapkan diri dengan baik-baik, supaya pada akhirnya kita bisa mengatakan kepada Tuhan, ya, seperti Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Iman di tengah-tengah penderitaan semacam ini menunjukkan kesejatian daripada iman itu sendiri, sekaligus menunjukkan kualitas karakter yang dimiliki. Hari ini kita sebentar lagi akan membawa esok pagi ke tempat perhentian yang terakhir. Mungkin kita memberikan hiasan macam-macam tentang makam itu, karena saya sedang juga melakukan kepada adik saya di tempat ini loh. Saya sedang kontak yang makamnya, karena baru tanggal 6 dimakamkan. Saya yang urus pemakaman itu semua, ya, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, yang ada di dalam makam itu, kalau dia orang yang sangat percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia akan kembali kepada debu, tetapi dia ada di dalam kerajaan yang kekal. Tetapi yang belum percaya, atau yang cuma asal-asal nempel namamu Kristen, tapi tingkah lakumu dan hidupmu tidak mencerminkan buah pertobatan, kau tidak punya pengharapan itu. Maka bertobatlah sungguh-sungguh dari kekristenan yang tradisional, yang asal saja ibadah, asal saja hidup, tetapi mengisi juga dengan hal-hal yang mempermalukan Tuhan. Karena hidup kita cuma dua kemungkinan, dan almarhumah sudah memilih yang tepat.
hidup yang pertama adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Atau yang kedua, hidup yang mempermalukan Tuhan. Tidak ada alternatif yang ketiga dalam hidup ini. Tinggal kita pilih, maukah kita hidup seperti almarhumah, mempermuliakan Tuhan. Semua seri pembinaan saya selama perintisan sampai perkantas di masa diberkati Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan jam-jam pembinaan. Sebelum pacaran dengan Binsar, dia orang yang sangat tegas, tetapi penyeimbang, dan tidak pernah kompromi. Pengelolaan pelayanan terlihat komitmen yang totalitas. Maka itulah saya memberkati pacaran Binsar dengan almarhumah. Kalau tidak begitu, waktu Binsar menjadi ketua TPS, dia yang berkali-kali mengingatkan untuk dia berani tegas ambil keputusan. Tanya Binsar. Sebagai gembala memperhatikan proses pertumbuhan ini. Dan Tuhan memberkati. Hari ini kita melihat almarhumah ada di dalam peti, sudah menyelesaikan pertandingan imannya. Ada begitu banyak warisan keteladanan hidup. Mari kita ikutin. Bukan hanya kita mengaguminya, nggak ada gunanya. Keteladanan yang dikagumi saja tidak pernah punya makna apapun dalam hidup kita. Tapi keteladanan itu harus diikutin dengan keputusan-keputusan hidup kita. Baru kita memaknai keteladanan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam suasana perkabungan ini kami datang kepadamu. Karena hanya Engkau dan firman-Mu yang bisa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Tolonglah kami untuk kami belajar sungguh-sungguh mengelola kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Dengan bertanggung jawab. Mengingat kami tidak pernah tahu kapan harinya untuk kami berpulang. Tetapi Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu berulang-ulang untuk kami berjaga-jaga. Dan kami mengisi hidup ini dengan bertanggung jawab kepada Engkau. Dan menggunakan kesempatan yang terbaik untuk bertumbuh. Kami tidak tenggelam dengan kesibukan-kesibukan yang seolah-olah itu menjadi penyediaan kami untuk masa depan. Padahal kami tidak pernah tahu masa depan itu sendiri. Biarlah kami belajar untuk hidup dipimpin dan taat kepada firman Tuhan. Karena Engkau yang menentukan masa depan kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan-Mu kepada Binsar dan Noel. Kepada orang tua yang kekasih, kepada semua saudara-saudara yang kekasih, dari kedua keluarga, anugerahkan kepada mereka hati yang melekat kepada Engkau dan mengakui kedaulatan-Mu, di mana Engkau yang pemilik hidup daripada almarhumah memanggil pulang dan melepaskannya dari segala penderitaan, kelelahan, dan berbagai macam pergumulan hidupnya. Dan Kau gantikan dia dengan sukacita dan mahkota itu. Dan dia ada dalam pesta rohani bersamamu. Kami belajar menyerahkan ini ke dalam kehendak-Mu. Karena hanya mengikuti kehendak-Mu yang menolong hidup kami terus terarah kepada pengharapan. Dan dilegakan karena damai sejahtera Tuhan dihadirkan di tengah-tengah suasana perkabungan ini. Berkati besok untuk acara-acara dalam persiapan pemakaman. Juga untuk acara-acara adat dalam perundingan yang ada. Damai sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran. Sehingga semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hati yang takut akan Tuhan ada di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Hari. Berikutnya kesaksian pujian dari alumni PDSTP. Waktu dan tempat silakan.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami adalah rekan kuliah, rekan sekolah dari Kak Ruth. Kami tumbuh bersama. Kami banyak berbagi hal dengan Kak Ruth. Di dalam kekurangan kami selalu saling melengkapi. Kami bersyukur boleh bertemu dengan Kak Ruth yang meneladani kami banyak hal. Semangat Kak Ruth di dalam pelayanan, kegigihan dan konsistensi Kak Ruth di dalam melayani. Namun di sisi yang lain, Kak Ruth juga mempunyai kelemah lembutan untuk kami. Saya pribadi sebagai adik sungguh merasa kehilangan sosok yang memperhatikan kami. Di dalam sakitnya Kak Ruth pun, Kak Ruth masih mempertanyakan kami baik-baikkah? Pekerjaan usaha baik-baikkah? Selalu ingin untuk berkumpul, bertatap muka dan menanyakan kamu baik, istrimu, anakmu bagaimana, usahamu bagaimana. November terakhir kami masih bertemu, kami ngopi bareng, Bang Binsar juga bergabung. Kami sungguh bersuka cita waktu itu. Tapi Tuhan berkehendak lain, hari itu adalah hari terakhir saya pribadi bertemu dengan Kak Ruth. Dan setelah itu kami saling WhatsApp-an juga untuk terus menanyakan bagaimana keadaan saya, keadaan kami. Kami sungguh kehilangan satu teladan yang boleh tetap menyemangati kami di dalam pelayanan kami. Kak Ruth, you know how much we love you, how much we love you. Ada satu lagu yang Kak Ruth senang sekali, Amazing Grace. Waktu pelayanan beliau sering sekali menyanyikan lagu ini, dan malam ini kami akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Selamat jalan Kak Ruth, selamat jalan.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari PDSTP alumni. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akhiri ibadah penghiburan ini dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan menjaga hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 241, tak kutaukan hari esok. Kita ulangi bagian ref. Banyak hal tak kupahami, Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, ibadah penghiburan malam terakhir ini kita akan akhiri. Mari kita berjaga dan bersiap, karena harinya akan tiba untuk kita. Dan kita akan meninggalkan tempat ini dan mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ibadah malam penghiburan hari ini selesai. Kita akan lanjutkan dengan sambutan. Yang pertama dari Perkantas akan diwakilkan oleh Kak Agus Budi Harja. Waktu dan tempat dipersilakan. Saudara semua, selamat malam. Khususnya kepada Bang Binsar. Kami di sini semua ikut mengucapkan berbela sungkawa kepada Bang Binsar. Setidaknya bisa sedikit ikut menghibur Bang Binsar.
Tapi penghiburan kami tidak bisa sepenuhnya. Yang bisa menghibur sepenuhnya hanya Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara sekalian, satu hari Pak Ari satu mobil dengan saya. Dia bertanya, mungkin Pak Ari sudah lupa, tapi saya ingat sampai sekarang. Gus, ini setelah Ibu Iis Aksa meninggal. Kamu duluan atau aku duluan yang ke sana? Ternyata kami masih bisa ada di sini bersama-sama. Pertanyaan yang sama ini, saudara-saudara, mungkin bisa juga menjadi pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian. Saya atau Bapak Ibu sekalian yang duluan? Mungkin bisa jawab suatu hari nanti. Jikalau di dalam saya ke satu gereja yang kalau perjamuan kudus itu 3 minggu sebelumnya diberitahukan, harap mempersiapkan diri di dalam menyambut perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus saja diminta untuk mempersiapkan diri, bagaimana kelak kalau kita meninggal? Apakah saudara mempersiapkan diri dengan baik atau tidak? Tapi karena kita tidak tahu kapan jadwalnya kita menyusul ke surga, maka persiapan diri itu seharusnya dari sekarang. Investasi, mengikut kalimat Pak Ari, investasikan hidupmu yang sisa ini untuk pekerjaan Tuhan sampai kita tidak bisa bekerja lagi. Saudara-saudara, demikian Bang Bisar, kami ikut keluarga besar Perkantas, ikut berbela sungkawa yang dalam. Namun hanya Roh Kudus yang akan menolong Bang Bisar dan keluarga dan anak. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Agus. Berikutnya kita akan dengarkan juga sambutan dari pihak keluarga atau yang mewakilkan, dalam hal ini Bang Binsar Tampu Bolot. Waktu dan tempat disilakan. Selamat malam semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus Yayasan Persekutuan Antar Universitas atau Perkantas Bali, dan terutama juga kepada Kak Hari Limanto yang sudah lama sekali sejak saya bergabung waktu mahasiswa sekitar tahun 94. Juga Mas Agus juga yang sudah kemudian menjadi staf di Perkantas Bali. Mungkin teman-teman belum mengenal apa itu Perkantas Bali. Kami melayani mahasiswa di Persekutuan Antar Universitas dan juga sekolah, pembinaan dan persekutuan dan juga pelayanan, membuat kelompok kecil, dan juga kami terlibat dalam pelayanan yang melayani sesama kami, yaitu siswa mahasiswa alumni. Saya juga pernah terlibat di sana. Saya akhirnya terlibat dalam pelayanan pelayanan siswa, dan di sana juga saya ketemu di persekutuan antar kampus, ketemu dengan seorang wanita cantik, pintar, dan sangat cinta Tuhan. Saya terkesima gitu ya. Saya ada seorang yang nggak jelas, kurus, krempeng, jerawatan, jarang mandi, karena uang terbatas ya, uang hampir nggak ada. Kerjanya saya menumpang di mana, di sana tinggal. Kalau Bapak Ibu mengenal saya,
jauh sekali berbeda. Jadi saya ketemu sama seorang baru Tobing yang begitu mengkesima saya, karena saya banyak kekurangan dan dilengkapi oleh dia. Sekitar tahun 99 kami jadian. Seperti Kak Hari bilang, Kak Hari ikut memberkati dan kami terlibat dalam banyak sekali pembinaan. Kami mengucap syukur. Dan juga kami juga terlibat dalam pelayanan di GKI Denpasar. Ikut melayani juga. Istri saya ini seorang yang jago hitung-hitungan. Memorinya kayaknya 5 tera atau 10 tera gitu ya. Dan saya sangat mengandalkan dia dalam segala hal, terutama segi Alkitabiah. Dia sangat mengingatkan saya. Jadi dia bukan sebagai istri, bukan sebagai ibunya anak, ibunya Noel, tapi juga sebagai konselor saya, penasehat saya, memberikan masukan dan juga teguran. Kami sering berantem pada awal-awal ya, karena sama umur, gak jauh beda, tahun yang sama. Jadi saya sangat dihajar sama dia, ditempa sama dia. Tapi kemudian saya minta maaf, karena mungkin itu membuat dialah penolong saya sebenarnya ya. Kejadian itu, waktu malam itu, saya dia punya riwayat penyakit 2 tahun lalu, dan itu menyebabkan paru-parunya bermasalah. Sedikit saja asap rokok atau orang bakar sampah pasti langsung terasa di paru-parunya, karena paru-parunya tidak maksimal, tidak berfungsi dengan baik. Saya sangat sensitif terhadap asap. Jadi saya yang sensitif ya. Begitu ada orang nyalakan lilin atau korek, saya dalam beberapa meter saya sudah kecium baunya. Dan saya sangat melindungi dia. Ya. Malam itu mungkin karena kelelahan dan juga ada beberapa asap rokok waktu pulang kampung, sehingga dia drop. Dan juga ada makanan yang membuat dia dapat mempengaruhi tenggorokannya. Batuk-batuk terus, tidak berhenti setiap malam. Dan juga hingga akhirnya kita pulang ke Bali, saya sama Noel. Dan saya bilang saya ada pelayanan, tapi pelayanannya bukan rohani karena saya ikut asosiasi. Saya harus melayani sebagai ketua panitia untuk melaksanakan musda. Apa kamu kuat? Kuat, kata dia. Tapi mungkin dia berbohong ya. Setiap malam dia tetap batuk gitu ya, dan dia merasa nyeri, tapi dia nggak bilang gitu ya. Saya yang kurang peka, saya yang kurang bertanya lagi. Akhirnya beberapa hari kemudian, saat hari Rabu, dia itu WA saya di gereja sedang persiapan, aku sesak kayak gitu ya. Dan saya langsung pulang, saya mandi segala macam, beres-beres. Terus saya mau tidur, kamu udah baikan? Dia bilang gitu doang kan. Terus dia batuk lagi, tapi saya dengar batuknya udah nggak beres. Udah kita jalan ke rumah sakit, saya bilang gitu. Malam itu juga kita pergi dan dia langsung mau gitu ya. Dan jam 12 masuk rumah sakit, 12 malam, masuk UGD. Subuh-subuh dia bilang saya udah baikan, kita pulang aja yuk, di sini nggak bisa istirahat. Akhirnya saya bilang jangan pulang karena kita kan mau konsultasi dokter, besok aja ya, kita masuk kamar perawatan dulu ya. Siang tiba-tiba dia drop. Saya pikir udah lebih baik, malah drop, hilang kesadaran, dan akhirnya tensinya turun dari 95, 80, 70, 60, akhirnya datar. Dia kesesak, akhirnya tidak sadar dan lewat.
Saya merasa terpukul sekali dan tidak bisa berkata-kata saat itu karena merasa sangat, kok cepat ya, kayaknya nggak berasa apa-apa, tiba-tiba tidak, seperti mimpi gitu ya. Orang yang kita kasihi setiap hari sama kita dan dia berpulang. Bagi saya ini pukulan sangat telak, karena 2 tahun lalu setelah dia penyakitnya kita anggap sudah berangsur baik, selalu jalan pergi pulang sama saya setiap hari, setiap saat. Siang pagi kami ke kantor, satu siang, kemudian kami jalan-jalan lagi malam, begitu terus, kecuali ada sesuatu dia nggak bisa pergi sama saya. Tiba-tiba dia nggak ada, ya berasa saya bingung gitu ya, mau ngapain lagi gitu ya. Tapi ada penyesalan banyak sekali, dan saya terima kasih ke Hari. Ada 2 hal yang saya dapatkan. Pertama, Tuhan memakai kecerobohan manusia untuk melaksanakan kehendak-Nya. Saya terpukul, banyak hal yang membuat saya menyesal karena saya tidak melakukan yang terbaik. Kenapa dulu nggak langsung datang ke rumah sakit, bawa dia paksa atau gimana? Apapun gitu ya, dia nggak mau paksa gitu ya. Kenapa nggak dulu gitu? Menyesal, kenapa enggak? Tapi tadi firman Tuhan diingatkan, kesalahan saya, kecerobohan saya terpakai Tuhan. Jadi untuk apa kita menyesal berlarut-larut? Yang kedua, poin yang jelas saya dapatkan, mungkin kita menjadikan banyak ilah-ilah dalam hidup kita, membuat kita berpaling dari Tuhan. Dia sangat rohani, sangat bagus, setiap hari firman Tuhan baca. Saya juga setiap hari firman Tuhan, cuman dia hampir setiap hari PA, dan dia sampaikan itu, sharing ke semua beberapa, mungkin di sini udah dapat ya saat teduhnya atau PA-nya. Setiap hari dia kirimkan, terakhir hari Rebu pagi. Rajin sekali dia, dan dia saya anggap sebagai tiang doa dan sebagainya. Dia mengingatkan saya terus tentang rohani, dan itu membuat saya mungkin merasa cukup dia aja, saya hanya dengerin apa kesimpulannya sebagainya. Saya mengandalkan dia, padahal harusnya saya juga bertumbuh, harus saya juga kayak sama-sama untuk menyelidiki firman Tuhan, dan juga lebih kencang lagi karena saya adalah kepala keluarga. Mungkin dengan 2 hal ini saya tersadar bahwa Tuhan memanggil pulang dia. Cukup tugasmu, suamimu, anakmu, dan semua orang-orang yang lain sekitarmu yang kamu kirimi setiap hari firman Tuhan harus bisa direct langsung dengan Tuhan, menggali sendiri, mendapatkan sendiri, dan bertumbuh sendiri, serta melayani dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Kak. Terima kasih ke semua teman-teman yang sudah datang. Saya berharap malam ini yang malam terakhir, dan kita dapat sama-sama untuk bersemangat untuk dapat melayani Tuhan lebih sungguh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin ada keluarga lain dari yang mau menambahkan? Adakah? Tapi juga anak rohani buat saya. Ketika umurnya 11 tahun dia terima Tuhan Yesus, dan dia bingung ya, kenapa saya layani dia, kenapa harus terima Tuhan Yesus gitu. Dan dia bertumbuh, dan ketika umur 17 tahun dia serahkan kembali hidupnya sama Tuhan. Kami tumbuh sama-sama sebagai orang yang betul takut akan Tuhan. Setiap kali dia lihat sesuatu yang salah di sekolahnya, di gereja, dia bilang, kasih tahu saya firman Tuhan, supaya saya berani berkata tegas bahwa ini salah berdasar firman Tuhan. Dan saya bersyukur untuk hal itu.
kami banyak konflik juga karena beda karakter ya. Saya orang yang sangat ekstrovert. Semua adik-adik saya itu introvert. Jadi tapi bersyukur karena setiap apa yang dia pergumulkan, bahkan ketika dia mau pacaran dengan Binsar, dia bilang, aku harus dapat izinmu, karena kalau tidak aku tidak akan melangkah. Dan memang berat, tapi doa dia adalah bahwa setiap orang yang kenal aku boleh kenal Tuhan secara pribadi. Dan saya berdoa kita siapapun di sini boleh kenal Tuhan secara pribadi. Memang 2 tahun yang lalu dia bilang, kenapa Tuhan kasih saya sakit? Apa Tuhan itu tidak sayang sama saya? Terlalu sakit. Tapi saya selalu bilang, kita udah belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Jadi harus mengenal Tuhan seperti apa kata Alkitab, bukan seperti apa kata yang kamu sedang alami. Dan dia bilang, susah buatku untuk melihat Tuhan baik. Tapi aku paksa dia untuk bilang, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan kata itu saya mau bilang kepada kita semua, terima kasih sudah berduka bersama-sama dengan kami. Memang berat pasti ya, karena kami biar banyak konflik tapi dekat begitu. Jadi Tuhan baik. Apapun yang dia buat dia tahu Tuhan baik. Dan saya bersyukur bahwa itu kalimat yang terakhir dia bilang sama saya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Dan saya bersyukur karena dia bukan hanya pulang kepada Bapa di sorga, tapi dia tetap ada di hati kita semua. Tolong berdoa karena pasti nggak gampang ya kalau kehilangan seseorang. Apalagi tiap apa yang menjadi masalah dia saya tahu. Dan kayaknya susah untuk kembali ke Bali karena dia tidak ada gitu ya. Tapi kami bersyukur bahwa ada keluarga di sini. Ada keluarga yang bisa nguatin Noel, nguatin bapaknya. Mungkin kami jauh tapi Tuhan tidak pernah jauh. Dia ada di mana-mana dalam satu waktu tertentu. Dan itu yang susah juga untuk dia mengerti. Kadang dia mau dekat dengan kami tapi jauh begitu ya. Waktu dia rasa nggak kuat, mau lari ke siapa, saya selalu bilang lari ke Tuhan. Karena Tuhan Bapamu, Tuhan kekasih hidupmu, teman terdekatmu. Dan bersyukur dia pulang, walaupun memang ada kekecewaan karena saya pikir dia akan pulang di tangan saya gitu ya. Tapi Tuhan ambil dan terima kasih banyak dengan kedatangan semua, itu menghibur. Tolong berdoa supaya mama saya terutama boleh kuat, Papa Noel boleh kuat, dan kami boleh menjalani hidup, membiasakan diri bahwa satu keluarga lagi sudah tidak bersama secara fisik. Tapi seperti yang tadi difirmankan kan, kalau kita sungguh percaya Tuhan, kita juga akan kembali ke Dia. Dan itu yang selalu dia bilang, saya ingin ketemu Bapak. Dan dia, maksudnya Papa kami ya, memang dia pengen ketemu Tuhan Yesus juga. Dan dia sudah bersama dengan Papa saya, dan itu penghiburan juga. Karena kami tahu bahwa dia ada di tempat yang aman. Di tempat di mana kami juga punya pengharapan bahwa Tuhan yang setia kepada dia akan menjaga kami, tapi bukan hanya menjaga kami, menjaga kita semua. Saya berdoa malam ini betul ya, kita bisa betul-betul punya hubungan pribadi yang amat sangat dekat Tuhan. Karena saya boleh mengalaminya bersama adik saya bahwa dia boleh kuat karena kami kuat sama-sama.
Jadi ternyata kuat sama-sama itu juga bagus buat kita, karena kita boleh ingat bahwa Tuhan kita baik. Dia tetap baik apapun yang terjadi. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tuhan berkati kita, berkati perjalanan hidup kita, berkati Noel juga. Karena ada masa depan, ada harapan ya nak ya. Mak tua jauh, tapi ada Tuhan yang menyertai. Ada mami mungkin yang bisa Noel pergi, ada opung, ada tulang. Jangan jauh dari Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang dia buat. Masih ada papa juga ya. Jadi terima kasih. Saya menghargai kedatangan, kebersamaan kita berduka bersama, menghargai bahwa kami diperhatikan dan itu menunjukkan bahwa kami dikasihi. Saya titip Papa Noel sama Noel di sini karena bagaimanapun kalianlah yang menjadi keluarga mereka. Bukan berarti kami tidak akan perhatikan. Segala hormat bagi Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tes. Terima kasih untuk sambutan dari keluarga dan keluarga besar Tobing. Acara berikutnya saya akan serahkan kepada Dr. Susan, sekaligus nanti informasi untuk acara besok. Waktu nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu sidang pergabungan yang Tuhan kasihi. Hari ini adalah ibadah penghiburan terakhir. Jadi besok kita akan ibadah tutup peti yang semula diumumkan jam 9 pagi, maka digeser jadi jam 11 siang. Lalu pagi-pagi ada apa? Pagi-pagi kita memberikan waktu untuk proses adat. Jadi jam 11 akan dilangsungkan ibadah tutup peti oleh GKI Denpasar, dilayankan oleh Pendeta Yoel Ang, dan selanjutnya akan lanjut ke Taman Makam Mumbul. Jam 2 siang sudah mulai ibadah pemakaman. Kemudian selesai dari itu dipersilahkan kepada keluarga, sahabat, saudara untuk boleh mengucapkan turut berduka cita atau memberikan apa begitu ya, kekuatan kepada keluarga yang berduka, karena prosesnya akan cukup padat besok, mulai dari adat langsung lanjut ibadah begitu ya, dan selesai ibadah langsung tutup peti dan kemudian akan berangkat ke sana ibadah pemakaman dan baru selanjutnya mungkin bisa bersalaman. Namun malam hari ini ada kesempatan untuk kita yang datang untuk memberikan salam duka kepada keluarga dan juga penghormatan kepada almarhumah. Dipersilahkan mulai dari sayap kiri saya untuk boleh berdiri dari barisan depan dan bersalaman dengan pihak keluarga. Lalu kemudian boleh keluar lewat pintu utama. Selesai dari sebelah kiri saya, keluar di sebelah kanan lewat pintu utama, baru nanti sayap kanan saya, dan selanjutnya saudara-saudara yang berada di luar.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Oleh karena itu keluarga menyediakan santapan. Di pintu sudah disediakan, boleh disantap di tempat ini atau di dalam atau di luar, karena di luar tempat duduknya sangat terbatas, bisa masuk lagi ke dalam atau boleh dibawa pulang. Mohon bagi Bapak Ibu yang duduk di luar untuk mengantri.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan kotak nasi dari pintu utama, dipersilahkan untuk masuk lagi ke dalam menyantap makanan yang sudah dibagikan. Selanjutnya silakan rekan-rekan saudara yang berada di sayap kanan saya untuk boleh bersiap. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran, kasih sayang, dan kepedulian dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Hai Pak. Baru kenalan gitu ya. Serius? Ya, apa main bass? Keluar suara anak. Oh, silakan. Dirimu udah masuk aja. Iya, jalur sini. Belum ya? Harus sayap kanan dulu selesai. Disuruh Bang Bagus aku langsung aja. Adalah banyak kali pun di segala pelosok. Jadi ikut segala macam gitu datang. Iya. Lewat sini Kak, lewat sini Kak. Aja. Nanti. Di sini saya kanan dulu. Oh, duduk sini, adem nih, adem. Zoe, hi Zoe, how are you? Baru pulang holiday. Oh iya. Dapat masih ada nasinya? Kak masih ada nasi? Masih. Bisa berapa? Masih ada satu plastik sama di situ. Kasih. Iya Bu. Iya siap. Loh Ibu bukannya ke bandara kemarin? Kemarin dulu jemput Pak Gun. Oh jemput Pak Gun, kirain Ibu yang keluar kota.
Terima kasih Mas Sigit, terima kasih Mbak Sia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran, kasih sayang, dan kepedulian bagi semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Namun kami mewakili keluarga mohon maaf jikalau konsumsinya terbatas karena ternyata yang hadir melampaui jumlah konsumsi yang tersedia. Oh, masuk aja deh. Itu udah dari luar ya.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima konsumsi, dipersilahkan untuk kembali masuk di dalam ruangan jikalau akan menyantap konsumsi di tempat. Kasih buat keluarga masukin. Kasih buat keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini, membawa penghiburan dan sukacita bagi keluarga yang berduka. Terima kasih kami ucapkan kepada Perkantas Bali yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hari Limanto untuk pelayanan firman-Nya. Kami mengucap syukur untuk kesediaan rekan-rekan berpelayanan bersama. Kiranya pelayanan kita boleh membawa sukacita, kekuatan bagi Bapak Binsar bersama dengan keluarga. Sekarang kita beri kesempatan untuk keluarga juga makan malam.